Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari bab sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 39. Fernando mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak perlu menyia-nyiakan pikirannya untuk orang seperti itu, namun, kata-kata Fahmi mengingatkan Fernando bahwa mereka memang sudah waktunya untuk mengganti rumah. Saat makan malam, telepon Sarah tiba-tiba berdering, setelah dilihat, ternyata itu Komariah yang menelepon. Bukankah Komariah sedang makan malam dengan Fahmi? Mengapa dia meneleponku? Sarah menjawab dengan ragu. Sarah, tolong aku. Suara cemas Komariah terdengar di telepon. Ah! Ekspresi Sarah berubah. Ada apa, Komariah? Semenit kemudian, telepon ditutup, wajah Sarah terlihat sangat cemas. Sayang, apa yang terjadi? Tanya Fernando. Komariah dan Fahmi diculik, kata Sarah. Penculikan. Fernando kaget. Kedua orang ini baru saja berada di bawah dan memamerkan kemesraan mereka di depan Fernando, itu baru beberapa saat yang lalu dan sekarang mereka diculik. Orang yang menculik mereka sepertinya orang dari zona berbahaya di kota Lautan Timur, kuasanya cukup besar. Sarah berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka bilang, mereka mau uang tebusan 2 miliar, jika tidak, malam ini Komariah dan Fahmi akan dilempar ke Sungai Panjang untuk makanan ikan. Meskipun Komariah memiliki uang, tetapi mereka semua dalam bentuk aktiva tetap, tidak mungkin dia bisa mendapatkan uang tunai sebesar 2 miliar dalam 3 jam. Fahmi kaya, biarkan Fahmi menghubungi ayahnya. Maka semua masalah ini akan beres. Fernando berkata. Ditambah lagi, Komariah diculik, buat apa dia menelponmu? Fernando tidak terlalu menyukai Komariah, toh di samping wanita tersebut ada orang sekaya Fahmi. Kalau Komariah tidak punya uang 2 miliar, Fahmi tentu punya kan? Aku tidak tahu, Komariah memintaku untuk mengambil 2 miliar dari rekening perusahaan terlebih dahulu, setelah mereka berhasil diselamatkan, uang tersebut baru akan dikembalikan, kata Sarah. Ini namanya penggelapan dana perusahaan. Dulu, ketika PT Langit masih menjadi milik Komariah, aku bisa melakukannya. Tapi sekarang PT Langit sudah sepenuhnya menjadi anak perusahaan PT Nando Jaya. Ini melanggar hukum. Uang itu bukan milik Komariah. Sarah merasa serba salah. Sejak PT Langit diakuisisi, Sarah sudah mendapatkan promosi 2 kali. Awalnya dia adalah staf accounting biasa, kemudian telah dipromosikan sampai menjadi Head of Finance Department. Sarah memperkirakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, dia bisa menjadi Director of Finance. Sarah sendiri tidak mengerti mengapa para petinggi PT Nando Jaya sangat menghargainya. Sarah merasa masa depannya sangat cerah. Bila masalah penggelapan ini sampai terekspos, bukan hanya dipecat, masa depan Sarah juga akan hancur, bahkan yang paling parah dia bisa dipenjara. Tapi Komariah sudah bertahun-tahun menjadi sahabatnya, tidak mungkin Sarah tidak menolongnya. Sarah ragu-ragu sejenak, dia menggertakkan gigi sambil berkata, sayang, bagaimanapun juga aku harus menyelamatkan Komariah, meskipun cara bicaranya sedikit kasar, tapi hatinya baik, aku tidak bisa membiarkannya dalam bahaya. Sarah mengambil kunci mobil dan keluar. Masih ada 4 miliar uang tunai di brankas perusahaan, aku akan mengambil uangnya sekarang. Sayang, nikmatilah makananmu. Penggelapan dana ini pasti akan ketahuan oleh para petinggi perusahaan. Tiba saatnya nanti aku pasti akan kehilangan pekerjaan. Lupakan saja, menyelamatkan Komariah lebih penting. Sarah bergegas ke bawah. Fernando menggelengkan kepalanya tanpa daya, dasar gadis konyol, uang PT Nando Jaya adalah uangmu juga, walaupun kamu menggelapkan uang 200 miliar, atau bahkan 2 triliun pun tidak masalah. Fernando menunggu Sarah pergi, baru kemudian dia ikut turun dan menghentikan taksi. Pada saat yang sama, di dalam ruangan gelap nan kecil di sebuah kasino bawah tanah kota Lautan Timur. Cahaya di ruangan itu redup dan suasananya berkabut, tangan Fahmi dan Komariah diikat ke kursi besi.
Kedua sisi wajah Fahmi sangat merah dan membengkak, matanya terlihat memar, darah mengalir dari sudut mulutnya, seluruh tubuhnya gemetar tak henti-hentinya, ketakutan mendalam terpancar di matanya. Air mata mengalir dari mata Komariah, sambil terisak, pada bahu, lengan, dan betisnya tampak memar merah karena diikat dengan tali, sepatu hak tinggi merah yang dipakainya tergeletak di samping. Di sekelilingnya, berdiri 4 laki-laki dengan tato mengerikan, masing-masing dari mereka memiliki tubuh yang tinggi, kekar, dan sangat garang. Pemimpin mereka, yaitu lelaki dengan rantai emas besar, terlihat sedang merokok cerutu sambil menyilangkan kakinya. Dia memandang Fahmi serta Komariah dengan tatapan mencemooh. Pria itu kemudian berkata, "Panggilan telepon sudah dilakukan, 3 jam, 2 miliar, bila uang tidak diterima, yang laki-laki akan dilempar ke sungai untuk menjadi makanan ikan, sedangkan yang wanita akan menyenangkan teman-temanku dulu sebelum dilempar ke sungai untuk menjadi makanan ikan." Suaranya rendah dan dalam, membuat orang lain tidak dapat membantahnya. "Kamu cari mati." Fahmi menatap laki-laki itu dan berkata tajam. "Apakah kamu tahu siapa aku?" "Sialan. Aku tidak peduli siapa kamu." Laki-laki itu menendang perut Fahmi dan berteriak. "Jika orang lain tidak cari gara-gara denganku, aku pun tidak akan cari gara-gara dengan mereka. Kamu adalah pemuda yang tidak punya sopan santun. Aku sedang makan, kamu dengan sembarangan meludah ke sepatu kulit yang baru aku beli. Aku benci orang yang menyentuh sepatuku, yang itu aku masih bisa terima, tapi bisa-bisanya kamu tidak meminta maaf. Jika bukan karena kamu mengemudikan Lamborghini dan punya uang, dari awal aku sudah melemparkanmu ke sungai." Laki-laki itu mengembuskan asap berbentuk cincin dan menyipitkan mata ke arah Fahmi. "Sampai detik ini kamu masih mau berulah denganku? Sial." Dengan tendangan ini, Fahmi yang diikat ke kursi langsung berguling 2 kali di tanah. Fahmi merasa ususnya seperti ditendang sampai putus, seluruh perutnya terasa kram dan tidak nyaman. Pria itu tidak bisa menahan muntah, dan udara tiba-tiba dipenuhi bau muntahan. Komariah yang berada di samping kini terus menangis. Dia bergumam, "Sarah, cepatlah, cepat. Kumpulkan uang untuk menyelamatkanku." Komariah sangat menyesal sekarang. Awalnya suasana hati Komariah sangat baik setelah mengejek Fernando di Taman Bahagia. Saat dia dan Fahmi sampai di restoran untuk makan, mereka masih berbahagia dan bermesraan. Tidak disangka saat Fahmi meludah sembarangan, kebetulan mengenai sepatu laki-laki di depannya. Laki-laki berpakaian setelan jas tersebut terlihat sangat sopan dan ramah. Dia juga tidak marah dan hanya meminta Fahmi untuk minta maaf. Tapi siapa yang menyangka, Fahmi yang terbisa dihormati, langsung dengan sombong berkata, "Sialan, aku meludahi sepatumu, itu adalah suatu kehormatan. Berani-beraninya kamu menyuruhku meminta maaf, dasar tidak tahu diri." Setelah perkataan ini dilontarkan, laki-laki itu menggebrak meja. Us-us. Lusinan orang di seluruh restoran berdiri, mereka menatap tajam ke arah Fahmi. Wajah Komariah memucat seketika, dia tahu Fahmi telah menyinggung orang-orang dari daerah berbahaya. Hal berikutnya sangat sederhana, Fahmi dipukuli dengan kejam, dan mereka berdua pun dibawa ke ruangan gelap nan kecil ini. "Sarah, kamu harus datang menyelamatkanku." Melihat 4 laki-laki besar mengelilinginya, hati Komariah gemetar. Dia hanya pernah melihat orang-orang semacam ini di televisi. Ada uang tunai 4 miliar di brankas PT Langit. Setelah Sarah mengambil uang itu, kita bisa keluar. Tiba saatnya nanti, semua akan baik-baik saja, bertahanlah sebentar. Komariah terus menghibur dirinya sendiri. Saat ini, perasaan Komariah pada Fahmi telah hilang. Orang ini hanya seorang bajingan yang sombong dan arogan. Kalau bukan karena Fahmi, apakah mungkin semua ini akan terjadi? Fahmi yang barusan ditendang kini berjuang untuk bangkit dari lantai. Dia menatap laki-laki tersebut dengan mata memerah, kemudian Fahmi meludahkan darah. "Sialan, beraninya kamu menendangku. Tahukah kamu bahwa ayahku adalah Sakino? Jika kamu memukulku, ayahku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." "Sakino? Siapa Sakino?" Laki-laki tersebut tercengang, dia merasa bahwa nama itu agak familiar. Bab 40. Sakino adalah pemegang real estate di kota Lautan Timur. Orang di sebelah laki-laki itu mendekat diam-diam berbisik.
Orang tersebut sangat bergengsi dalam industri real estate di kota Lautan Timur, dia menguasai 30% perumahan real estate di kota Lautan Timur. Haha, kamu ternyata tahu ayahku. Fahmi tertawa keras. Karena kamu tahu posisi ayahku di industri real estate, sekarang biarkan aku pergi, sudah terlambat untuk berlutut dan bersujud memohon ampun. Kalau tidak, ketika ayahku tahu bahwa kalian menculikku, yang akan dibuang ke sungai untuk menjadi makanan ikan adalah kalian. Berisik sekali. Hasan mengerutkan kening dan sekali lagi menendang perut Fahmi dengan keras. Brak. Fahmi berguling-guling di tanah dengan sebuah kursi, wajahnya tertekuk kesakitan. Fahmi terkejut, mereka sudah tahu identitasnya, mengapa tidak melepaskannya dengan penuh hormat. Pengusaha real estate pasti sangat kaya. Hasan mengusap dagunya lalu menyeringai. Aku berubah pikiran, dalam 3 jam kalian harus mengumpulkan 20 miliar, jika tidak maka kalian berdua akan dibuang ke sungai untuk dijadikan makanan ikan. 20 miliar. Mendengar ini, mata Komariah membelalak, wajahnya langsung pucat. Awalnya, asalkan Sarah mengambil uang 2 miliar di brankas perusahaan, mereka berdua bisa keluar. Sekarang malah 20 miliar. Bahkan jika Sarah mengambil semua uang di brankas, jumlahnya tidak akan sampai 20 miliar. Fahmi, apakah kamu tidak bisa duduk dengan tenang di sana? Masalahnya sudah seperti ini, mengapa kamu masih begitu arogan? Komariah menggertakkan gigi karena marah, awalnya ini bukanlah masalah yang besar, tapi gara-gara Fahmi, masalah ini menjadi sangat serius. Komariah sangat ingin berteriak marah kepada Fahmi. Fahmi juga tercengang, dia tidak menyangka bahwa mereka tidak takut pada ayahnya, tetapi malah meminta lebih banyak uang. Baik, cepat telepon. Hasan berkata dengan acuh tak acuh, kamu, teleponlah ayahmu. Kamu, teleponlah Nona Sarah, akuntan di perusahaanmu, sekarang juga. Hanya tersisa 2,5 jam lagi, ayo cepat. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki masuk, dia menundukkan kepalanya sambil berkata. Ada orang dari daerah miskin datang untuk membayar uangnya. Begitu, biarkan dia menunggu. Hasan berkata acuh. Tak acuh. Di PT Langit sebuah suara kaget terdengar, 20 miliar, Sarah yang sedang membuka brankas perusahaan, langsung tercengang. Komariah, di brankas perusahaan hanya ada 4 miliar, dari mana aku bisa menemukan 20 miliar? Bahkan jika menggelapkan dana perusahaan, tidak ada cukup uang tunai untuk digelapkan. Kita hanya bisa mengandalkan Fahmi untuk hal ini. Komariah berkata di telepon. Meskipun sekarang aku membenci Fahmi, tapi yang dapat mengumpulkan 20 miliar dalam 2,5 jam, hanya pemegang real estate, yaitu Sakino yang dapat melakukannya. Kota Lautan Timur di sebuah klub mewah. Lampu neon di klub malam bersinar penuh warna, terdengar kebisingan dari dalam. Mereka yang keluar masuk semuanya wanita dengan pakaian keren dan bentuk tubuh bagus, mobil-mobil mewah yang terparkir di depan pintu terlihat sangat mahal harganya. Ini adalah tempat perjudian terbesar di kota Lautan Timur. Selama punya uang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di sini dan menikmati kebahagiaan dunia. Sebuah taksi datang perlahan dan berhenti di depan pintu, Fernando turun dari mobil. Saya mencari Juwono Chandra. Dia menghampiri 2 bodyguard dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ketika kedua bodyguard mendengar kata-kata Fernando, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi gelap, keduanya menatap Fernando dengan tatapan tidak ramah. Mencari Juwono. Bocah, kamu cari mati, pantaskah kamu menyebut nama Kak Juwono? Kedua pria besar itu memelototi Fernando. Aku akan mengatakannya sekali lagi, aku mencari Juwono, kata Fernando tanpa ekspresi. Haha, apa kamu tidak melihat penampilanmu yang seperti gelandangan? Apa orang sepertimu pantas mengenal Kak Juwono? Bocah ingusan, coba lihat penampilanmu, setidaknya ganti pakaian yang lebih baik dulu baru datang lagi, jika tidak, kamu tidak pantas untuk berbicara dengan Kak Juwono. Kedua bodyguard itu mencibir Fernando. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Di tempat ini kamu berani memanggil langsung nama Kak Juwono, kamu sama saja dengan mencari mati. Pergi sekarang juga. Mata Fernando tampak tenang, dia melirik kedua bodyguard itu sembari berkata. Aku mencari Juwono, jangan paksa aku mengatakan untuk keempat kalinya.
Ditatap seperti itu oleh Fernando membuat kedua bodyguard itu gemetar, mereka benar-benar merasa seolah-olah sedang ditatap oleh orang yang sangat menakutkan. Sensasi dingin menggerayangi punggung mereka. Cari mati. Serang dia. Pada saat berikutnya, kedua bodyguard itu mengangkat tinjunya untuk memukul kepala Fernando. Kedua pukulan ini kuat dan berat. Sebelum pukulan itu tiba, angin dingin bertiup ke arah wajah Fernando. Sedikit kejutan melintas di mata Fernando, dia tidak menyangka bahwa kedua bodyguard ini memiliki keahlian. Tapi Fernando tidak panik, dia cekatan seperti kucing, sekali membungkuk, Fernando dapat menghindari dua pukulan ini. Wus! Fernando tiba-tiba muncul di belakang mereka seperti embusan angin. Dia mengangkat kakinya, melangkah maju, dan mendaratkan tendangan di betis mereka. Krak, krak, dengan dua suara yang tajam, kedua bodyguard itu berlutut. Ses! Sakit. Kedua bodyguard itu memegangi lutut mereka, keduanya berkeringat karena kesakitan, mereka menyeringai tetapi tidak berteriak hanya meringis saja. Bocah, tahukah kamu konsekuensinya jika membuat masalah di sini? Salah satu bodyguard menatap Fernando dengan ganas. Namun, mereka berdua sangat terkejut, keduanya pernah melewati pelatihan untuk bertarung dan keahlian mereka melebihi orang biasa. Hari ini, bisa-bisanya mereka benar-benar dikalahkan oleh seorang pemuda yang terlihat lemah, hal tersebut membuat rasa takut muncul di hati mereka. Apa yang terjadi? Kegaduhan di depan pintu langsung menarik perhatian orang-orang di klub malam. 8 bodyguard bergegas keluar, dipimpin oleh seorang laki-laki berjas, sepertinya dia adalah manajer dari kasino tersebut. Aku mencari Juwono. Fernando berkata dengan acuh tak acuh kepada laki-laki itu. Kamu bisa memanggil nama Kak Juwono dengan sesantai itu. Laki-laki itu berbicara, tetapi matanya memicing sembari menatap dua bodyguard yang berlutut di lantai dengan wajah kesakitan. Sisa perkataannya dia telan kembali. Ikutlah denganku, aku akan membawamu menemui Kak Juwono. Laki-laki itu menatap Fernando dalam-dalam dan membawanya masuk ke klub malam. Di klub malam, lampu berkedip-kedip, musik meraung, semua laki-laki serta wanita berjoget di lantai dansa sambil menggelengkan kepala, semuanya terlihat gila. Laki-laki itu membawa Fernando ke lantai 6 dengan elevator, menuju ke bagian luar sebuah ruangan. Kak Juwono, ada orang yang mencarimu. Laki-laki itu menundukkan kepalanya dan berbicara dengan hormat. Sudah kubilang, aku tidak mau bertemu dengan siapa-siapa. Suara pelan datang dari sebuah ruangan. Juwono, ini aku. Fernando berkata dengan acuh tak acuh ke arah kamar. Ah, kamu. Suara di ruangan itu tiba-tiba meninggi, nadanya berubah menjadi gemetaran dan gugup, terdapat sedikit kesan berharap dan semangat dalam nada tersebut. Laki-laki yang mengantar Fernando memandangi Fernando dalam-dalam. Siapa bocah ini? Sampai-sampai bisa membuat perubahan besar pada suasana hati Kak Juwono yang selalu tenang. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan seorang laki-laki berusia 40-an berdiri di sana. Laki-laki ini berwajah persegi dan memiliki kumis. Dia mengenakan tunik abu-abu, pupil matanya terlihat dalam, aura suram memancar di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah melewati masalah yang tidak terhitung jumlahnya. Itu adalah Juwono. Juwono memakai manik Buddha di pergelangan tangannya, dia terus memutar dua batu besi di telapak tangannya, menghasilkan suara berderit dan bergemeretak. Kamu adalah... Juwono memandang pemuda di depannya, pupil matanya mengecil, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Cetak. Kedua batu besi tersebut jatuh, memantul dan kemudian menggelinding di lantai. Bersambung ke bab 41. Terima kasih masih setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.